Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahmatul Fajri, NIM 2317661. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Studi Informatika Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid. Mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, topik 2, demonstrasi kontekstual, kontekstualisasi dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu dan manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Mengajar merupakan salah satu bagian dari mendidik, sedangkan pendidikan adalah tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus bagian instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun peserta didik menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa diperintah oleh orang lain. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak diperumpamakan sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun tadi. Semakin bagus perawatannya, maka semakin biji tersebut menjadi baik hasilnya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Seorang pamong dapat memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan orang lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Kekuatan sosiokultural. Kekuatan sosiokultural juga menjadi bagian dari proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk. Contohnya adalah kecenderungan manusia untuk berinteraksi dengan alam, rasa ingin tahu, dan keinginan untuk berkembang. Dalam dunia pendidikan, konsep ini mengarah pada pentingnya mengakui dan memahami hubungan manusia dengan alam serta memanfaatkannya sebagai sumber belajar. Misalnya, dalam pembelajaran sains, siswa dapat mempelajari tentang siklus air atau pola-pola cuaca yang mempengaruhi, yang merupakan bagian dari kodrat alam itu sendiri.
Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Contohnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menuntun kemampuan adaptasi dan keterampilan digital. Misalnya, di era digital seperti sekarang ini, pendidikan teknologi informasi dan keterampilan digital menjadi sangat penting untuk dipelajari agar siswa dapat bersaing dalam dunia kerja dan semakin terhubung dengan digitalnya. Mendidik anak dengan tuntunan alam dan zamannya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan dan menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Artinya apa? Cara belajar dan interaksi murid abad 21 ini tentu sangat berbeda dengan para peserta didik pertengahan atau akhir abad ke-20. Kodrat alam di Indonesia dengan memiliki dua musim, yang pertama musim hujan dan musim kemarau, serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan, memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara pendidik menuntun para muridnya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak atau murid dalam proses menyempurna, menjadi sempurna. Sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwasanya keluarga menjadi tempat yang paling utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga kita membuat sebuah keputusan untuk bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Anak-anak, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan kalian tugas bahasa Indonesia. Kalian diminta untuk mencari minimal 5 cerita tentang sejarah tanah Papua. Kalian baca, kalian pahami, lalu jangan lupa kalian tuliskan kembali rangkuman-rangkuman dari beberapa cerita-ceritanya. Setelah itu, kalian sampaikan poin-poinnya di depan kelas. Waktunya seminggu ya anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Bapak tutup dulu Zoom-nya ya. Baik Pak, terima kasih. Ini tugas bahasa Indonesia banyak sekali. Bapak guru kasih waktu cuma 1 minggu. Tugas pelajaran lain banyak lagi. Halo Indah, kamu dengar tugas dari Pak Wanggai tadi? Iya nih, gimana ya caranya supaya kita bisa mengerjakan semua tugasnya tepat waktu? Dulu aku pernah mengerjakan tugas bahasa Indonesia Pak Wanggai dengan seadanya. Habis aku bingung. Pak Wanggai nggak ngasih tahu kita panduan mengerjakan tugasnya. Pak Wanggai mau kita cari tahu sendiri dari berbagai sumber. Akhirnya nilaiku jelek di bawah KKM. Tugas aku juga jadi double, membetulkan tugas sebelumnya yang salah, sama dikasih tugas tambahan supaya nilai aku mencapai KKM. Ya ampun,
Belum selesai yang satu, sudah bertambah lagi. Hah? Tugas lagi? Tugas sebanyak ini bagaimana cara menyelesaikannya? Ibu dan Bapak guru, dengan memberikan tugas dan meminta murid mencari tahu sendiri, apakah dapat dikatakan pembelajaran sudah berpihak dan memerdekakan murid? Dari cerita pendek tersebut, kita sebagai pendidik diingatkan bahwa penekanan pada proses belajar murid amatlah penting bagi tumbuh kembang seorang murid. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ingarso Suntulodo Imadio Mangunkarso Tut Uri Handayani. Ingarso Sungtulodo di depan memberi teladan, yaitu bagaimana guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun kehendak, yaitu guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi bersama murid, dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Tut Wuri Handayani di belakang memberi dorongan, yaitu guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Jika ada pertanyaan silakan ditulis.